Shalom my dears, happy Sunday. Influence generation, We share the generation. Woo! Yay. sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kami mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua untuk mengikuti ibadah ini dengan fokus, nggak sambil melakukan aktivitas yang lain. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk connect dengan Tuhan. Ikuti pujian penyembahan, dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan yang masih kami rasakan Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena berkat kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Buktinya Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kami tidak tahu dengan apa kami akan membalasnya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memulaikan ibadah kita pada hari ini. Dalam nama Tuhan Haleluya, amin. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami. Di saat keadaan yang tidak pasti Tuhan, kami tahu Engkau Yesus kami yang pasti Tuhan. Dan kami mau datang Tuhan, di dalam Engkau kami aman. Damai kami ada dalam-Mu Tuhan. Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan. Oh. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Oh, Inilah hidupku, kami serahkan. serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, oh Yesus, sumber harapan kami. Oh,
ku percaya padamu penyelamatku. Oh hanya dekat, Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. oh kami percaya kepadamu, Yesus Juru Selamat kami yang telah bangkit dan kalahkan maut. Oh kemenangan kami ada dalam-Mu. Haleluya. Takkan kami takut, takkan kami goyah. Kaulah Raja kami. Segalanya Oh, haleluya. Jesus. Oh, Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Hari dengan imanmu katakan walau sekalipun, Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. walau sekalipun, oh Walau sekalipun kami berjalan Tuhan, oh dalam lembah yang gelap, kami takkan takut, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Wow, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, oh Yesus, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Oh hanya dekat, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. hanya dalam hadirat-Mu, oh hadirat-Mu, Ku rasakan
relakan padamu ku berserah, Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Oh, Yesus, Kau yang telah selamatkan kami, Kau relakan nyawamu Tuhan. Oh, tiada kasih yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Buat kasih setia di hidup kami. Dalam-Mu damai kami, kami rasakan tenang di dalam-Mu. Jaminan-Mu yang pasti Tuhan. Oh, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami muliakan, kami agungkan. Kaulah Raja kami yang berdaulat. Kaulah Raja kami. Oh, Jesus, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan dimuliakan, dimuliakan, kami tinggikan, ditinggikan. Oh, Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, Kau Raja, oh, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan.
Saya percaya kita semua masih bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, atas setiap kesehatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu yang hidup itu menjadi pegangan di dalam hidup kami, menjadi pedoman bagi kami, untuk kami melangkah Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun kami percaya, firman-Mu itu ya dan amin. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Tembok api, tembok baja-Mu mengelilingi kami, berlaksa-laksa malaikat boleh berjaga-jaga di sekeliling kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, para Aijers yang ada di manapun kau berada. Saat ini saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini kita masih ada di rumah, kita tahu bahwa Tuhan pasti ada dimanapun kita berada. Sebab hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau kita lihat di dalam ayat ini kisah bagaimana Petrus melayani. Bagaimana Petrus melakukan mujizat. Bagaimana Petrus di dalam serambi Salomo, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dia mulai mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ada banyak orang yang disembuhkan pada waktu itu. Tetapi ayat yang ke-21 mengatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di surga. Pertanyaan bagi kita, mengapa setelah Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dari antara mati, dia harus naik ke surga? Petrus menyatakan bahwa Yesus Kristus harus tinggal di surga. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa Yesus harus di surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi kita. Supaya dia di surga dikatakan untuk menyiapkan tempat bagi kita. Lalu yang kedua, dia naik ke surga supaya Roh Kudus itu bisa berjalan-jalan dengan kita atau bersama dengan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Yesus harus tinggal di surga. Dikatakan supaya apa? Supaya terjadi pemulihan segala sesuatu. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Bahwa Yesus itu sungguh luar biasa. Dia akan datang kedua kali ke dunia ini. Dan dikatakan ada satu hal yang penting. Pemulihan segala sesuatu harus terjadi terlebih dahulu. Hari ini kita melihat ada wabah yang menyerang seluruh dunia.
Wabah ini begitu mengerikan. Tetapi di balik wabah ini, saya mulai melihat ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Kita semua harus kembali ke rumah bersama-sama dengan keluarga. Mulai dari keluarga dipulihkan. Kita mulai dipulihkan hubungan-hubungan yang dulunya mungkin retak, dikembalikan. Ada sesuatu pemulihan, bahkan hari ini di tiap-tiap keluarga ada mezbah doa. Saya melihat pemulihan sedang dikerjakan. Melalui peristiwa COVID-19 ini, saya melihat banyak orang mulai ketakutan. Banyak orang mulai mencari Tuhan. Banyak orang mulai berdoa kepada Tuhan. Hidupnya mulai diperbaiki. Hidupnya mulai kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Di dalam ayat ini, kata pemulihan itu memiliki arti bahwa akan dikembalikan sesuatu yang dipinjam atau dicuri akan dikembalikan kembali seperti rancangan yang semula. Ini maknanya pemulihan di dalam ayat ini. Banyak orang berpikir pemulihan itu adalah sesuatu yang enak. Pemulihan itu sesuatu yang baik. Dunia ini akan semakin hebat. Dunia akan semakin kuat. Kita ingin pemulihannya seperti itu, tetapi pemulihan yang ada di dalam ayat ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang kita mau. Saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita dipulihkan, untuk kita dimurnikan. Gereja sedang dimurnikan hari-hari ini. Yang dulunya sesuatu yang dunia yang dianggap penting sekarang mulai disingkirkan. Gereja bukan hanya gedung, gereja bukan hanya fasilitas. Dulu kita mengejar fasilitas, dulu kita mengejar gedung, tapi hari ini gereja sedang dikembalikan Tuhan kepada rancangannya yang semula. Hubungan kasih mulai dimunculkan. Sekat-sekat perbedaan agama, sekat-sekat perbedaan doktrin, ajaran gereja dan sebagainya mulai diruntuhkan oleh Tuhan. Kita mulai sehati, mulai sepikir. Kita hanya lihat bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan. COVID-19 ini tidak ada obatnya, bahkan vaksinnya belum ditemukan. Artinya apa? Dunia tidak bisa diandalkan. Yang mungkin kita dulu sering bergantung kepada dunia. Hati kita mungkin terpaut kepada dunia, tapi hari-hari ini dunia bukan jawaban. Tetapi hanya satu-satunya jawaban, yaitu Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat ini sudah sering kita baca, kita akan membacanya sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu ada di dalam kendali Tuhan. Dikatakan demikian, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ini hampir sama dengan ayat yang kita baca tadi. Pemulihan segala sesuatu. Artinya apa? Tuhan hari ini sedang memulihkan kehidupan dunia. Manusia sedang dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Ada 3 pemulihan yang kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah pemulihan hati. Manusia seringkali hatinya terpaut kepada dunia. Hati manusia itu mudah terpaut dengan dunia. Hati manusia itu mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan kejadian ini, seluruh dunia mengalami wabah bersamaan. Saya percaya hari ini banyak jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan hatinya. Sedang mengalami pemulihan hati. Hatinya mulai apa? Dibawa ke surga. Hatinya mulai apa? Mulai terpaut kepada Tuhan. Saya melihat ada video-video di dalam medsos. Mereka berdoa, berlutut kepada Tuhan. Mereka menangis, meratap, minta pertolongan Tuhan. Saya melihat
kepala-kepala keluarga mulai ambil bagian di dalam memimpin keluarganya beribadah kepada Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi mulai dipulihkan hatinya. Hatinya mulai tidak lagi terpaut kepada dunia. Dunia akan hilang lenyap, dunia akan hancur dengan segala isinya. Tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap, tetapi surga itu akan tinggal tetap. Hari ini, dimanapun kau berada, mari buka hatimu. Dengan kejadian ini, minta pemulihan kepada Tuhan. Hati kita harus dipulihkan. Supaya hati kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Hati kita bisa berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Hari ini saya diajari Tuhan untuk mengucap syukur dalam kondisi seperti ini. Walaupun secara manusia saya sedih, saya melihat manusia begitu rentan dengan virus. Banyak yang mati. Tapi saya percaya bahwa keselamatan itu tidak ditentukan bagaimana cara kita mati. Tetapi keselamatan itu ditentukan bagaimana cara kita hidup. Apapun caranya untuk meninggal, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah cara hidup kita. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, menerima keselamatan itu. Ini yang paling penting. Walaupun secara manusia, saya juga sedih. Kita semua sedih, kita semua takut, kita semua mungkin kecewa. Tetapi percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari di dalam ayat ini. Kalau tadi yang pertama adalah pemulihan hati. Pemulihan yang kedua adalah pemulihan hubungan. Pemulihan kasih. Bagaimana Tuhan sudah punya inisiatif lebih dulu. Untuk apa? Untuk membangun hubungan dengan manusia. Yang dulunya manusia berdosa yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan hubungan itu dikembalikan. Hubungan kasih itu dikembalikan. Hari ini saya melihat dengan adanya wabah ini. Banyak hubungan-hubungan yang dipulihkan. Banyak hubungan-hubungan kasih antar sesama manusia dipulihkan. Kita mulai apa? Mengumpulkan donasi. Kita mulai bagi nasi bungkus. Kita mulai bagi sembako. Ini wujud nyata gereja, wujud nyata kasih gereja itu kepada dunia. Dan kasih itu sedang dipulihkan hari ini melalui kejadian ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kejadian ini. Mari kita semua mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Hari ini mulai bangkit. Mulai nyatakan kasih Tuhan itu kepada dunia. Dengan kejadian ini pemulihan sedang terjadi. Saya percaya virus ini diizinkan Tuhan untuk boleh menimpa hampir 200 negara seluruh dunia. Untuk apa? Supaya hubungan-hubungan dikembalikan, hubungan suami istri dikembalikan, hubungan anak, hubungan antar sesama tidak lagi tersekat-sekat oleh golongan-golongan, tetapi menjadi satu kemanusiaan. Manusia kepada Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, salib itu boleh terjadi. Dan kita sedang dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Hari ini, saya percaya hatimu juga sedang dipulihkan. Hubunganmu juga sedang dipulihkan. Mungkin secara fisik kita tidak bisa bertemu. Kita diharuskan untuk social distancing. Tetapi saya percaya hubungan kasih itu sedang dipulihkan hari-hari ini. Engkau bisa melihat sesamamu dengan kacamata yang berbeda. Dulu ketika kita keadaan masih normal, kita berkata, sehat, itu hanya basa-basi. Tetapi hari ini saya melihat ketika kita berkata kepada satu dengan yang lain, apakah kamu sehat? Itu sungguh-sungguh kita mengatakan itu. Sungguh-sungguh kita berharap bahwa teman kita, sahabat kita, keluarga kita itu sehat. Bukan hanya di mulut saja. Dan ini bukti bahwa hubungan kasih itu sedang dipulihkan hari-hari ini. Mari kita mengucap syukur atas kejadian ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas dunia ini. Tidak ada satupun
di luar rancangan Tuhan. Pemulihan yang ketiga, kalau tadi kita bicara pemulihan hati, pemulihan hubungan, yang ketiga adalah pemulihan bahwa kita manusia itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan, imago Dei. Tuhan sedang membawa kita hari-hari ini untuk mengerti bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, bukan segambar dan serupa dengan dunia. Ada banyak manusia yang hari-hari ini serupa dengan dunia. Alkitab mencatat bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya melihat hari ini banyak manusia dipulihkan. Bahwa dia sadar bahwa dia adalah gambarannya Tuhan di dunia ini. Dia sadar bahwa dia adalah ciptaannya Tuhan. Imago Dei. Sehingga apa yang dilakukan itu adalah kebaikan kepada orang lain. Kasih itu tidak lagi dibatasi oleh keinginan atau hal-hal tertentu. Saya melihat hari ini pemulihan gambar diri, rupa Yesus di dalam hidup kita sedang terjadi. Siapapun kita, mau tidak mau, kita harus berubah. Dunia ini sedang berubah. Dunia ini sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dunia ini sedang dikembalikan kepada rancangannya semula. Dan hari ini kita harus ikut. Kita tidak bisa lagi nangis-nangis dengan keadaan. Kita tidak bisa lagi kenapa tidak seperti dulu. Tidak. Tapi kita harus maju. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita harus mulai menjadi sungguh-sungguh gambarnya Tuhan di dunia ini. Sungguh-sungguh supaya orang lain tahu bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Ini sudah saatnya kita tidak main-main. Waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan dimulai dengan apa? Pemulihan segala sesuatu. Dan hari ini sedang dipulihkan dunia ini. Kalau kita tidak mau dipulihkan, kita akan tertinggal. Hari ini kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Dengan apa? Terima Yesus sebagai Tuhan. Terima Dia yang memimpin hidup kita, mulai berubah. Dimulai dari hati kita. Dimulai dari hubungan-hubungan kita. Salib itu. Lalu dimulai dengan kesadaran diri bahwa kita ini adalah gambarannya Tuhan di dunia ini. Mari dimanapun kau berada saat ini. Jangan hanya berdiam. Mulai bangkit. Nyatakan Tuhan. Kita ini adalah gambarannya Tuhan. Representatifnya Tuhan atas dunia ini. Apapun yang bisa kau kerjakan hari ini, kerjakan, lakukan. Dan mulai mengucap syukur apapun yang terjadi. Mulai mengucap syukur atas kehidupan kita. Atas apapun itu. Dan saya percaya, waktu kesudahannya sudah dekat. Kalau di dalam Alkitab saja dikatakan, Alkitab ini 2000 tahun yang lalu mengatakan bahwa itu sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Maka hari ini sangat dekat. Hari ini sangat dekat. Oleh sebab itu kita tidak bisa lagi untuk mengikuti apa yang kita mau sesuka-suka hati kita. Kita tidak bisa mengikuti bagaimana cara dunia hidup. Tetapi kita mulai berubah. Kita mulai menerima pemulihan-pemulihan dari Tuhan. Kita siap dipulihkan hati kita. Kita siap dipulihkan hubungan kita. Kita siap dipulihkan kesadaran diri kita bahwa kita ini adalah imago Dei. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Hari ini bangkit. Bersyukur kita ada di akhir zaman ini. Saya yakin para rasul hamba-hamba Tuhan yang dulu pengen hidup di zaman ini. Kita beruntung. Kita bisa ada di zaman ini. Melihat pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu, mari Aijers yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, apapun itu. Kita tidak lagi mengeluh. Kita tidak lagi kecewa. Kita tidak lagi
merasa sedih. Tetapi kita mulai bangkit. Jadilah garam dan terang dunia. Ini waktunya bagi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini waktunya kita menerima pemulihan demi pemulihan. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Kita masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk kita dipersiapkan rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas firman-Mu yang hidup, atas kekuatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas janji-janji firman-Mu yang luar biasa. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Kami percaya bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan hari ini kami melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun Kau berada saat ini, di rumah-Mu, di kos-Mu, dimanapun Engkau, mulai mengucap syukur. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat lagu satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan dengan segenap hati, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Mari dimanapun kau berada saat ini, buka hatimu. Ku bersyukur Mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun, kasih setia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. dalam hidupku. Ku Haleluya, haleluya. bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Oh, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas apapun peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Kami tahu semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau
Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas dunia ini. Dan kami tahu dunia akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami tahu ketika pemulihan terjadi, maka kedatangan-Mu yang kedua kali akan terjadi Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Untuk kami terus bersyukur dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Kami tahu sekalipun secara manusia hati kami sedih, hati kami takut, hati kami cemas. Tetapi kami percaya bahwa rancangan-Mu itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah setiap firman-Mu yang hidup tinggal dalam hati kami. Biarlah firman-Mu yang hidup menguatkan setiap kami. Untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan ini, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada saat ini, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Ya, sebelum mengakhiri ibadah ini ada sedikit pengumuman bahwa minggu depan kita akan ibadah secara online seperti ini dan bisa di subscribe, like dan share channel ini untuk info lebih lanjut. Juga media sosial yang ada bisa dilihat dan nunggu info lebih lanjut dari TGA, TGF dan grup-grup yang ada. Hari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau, membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.